Selamat pagi, shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kita harus berempati dan mendoakan anggota tubuh Kristus yang kelihatannya sangat lemah. Kita membaca 1 Korintus 12 ayat yang ke-22. Mengatakan sebagai berikut. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Ya, seperti dalam tubuh kita sebagai manusia, ada anggota tubuh kita yang paling lemah. Misalkan mata. Mata adalah anggota tubuh yang sangat lemah. Tetapi paling dibutuhkan. Misalkan lain yaitu jantung kita atau hati atau liver, itu anggota tubuh yang lemah tetapi sangat dibutuhkan. Demikian juga ada anggota tubuh Kristus yang secara manusia kelihatannya sangat lemah karena sedang mengalami aniaya, tekanan, siksaan, penderitaan yang dahsyat. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi justru Tuhan sedang pakai anggota tubuh Kristus yang seperti ini menjadi kesaksian yang luar biasa, di mana dia tetap setia kepada Kristus, tidak menyangkal iman, rela pikul salib dalam penderitaan yang hebat sekali. Nah, anggota tubuh Kristus yang seperti inilah sebenarnya yang sangat dibutuhkan di dalam tubuh Kristus. Sebab roh kemuliaan ada pada orang-orang beriman seperti itu. Tetapi kita jangan masa bodoh. Kita harus berempati kepada anggota tubuh Kristus yang kelihatannya lemah. Karena teraniaya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan kita masa bodoh. Jangan kita hanya memikirkan diri kita sendiri yang tidak menghadapi salib seperti dia. Tapi kita sebagai imam bertugas untuk mendoakan dia dan berempati. Biarlah kita minta Roh Kudus menaruhkan rasa belas kasihan dan empati kita kepada anggota tubuh Kristus yang nampaknya lemah, tetapi sebenarnya perkasa di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kemudian ayat yang ke-23. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Ya, inilah yang harus terjadi dalam kesatuan tubuh Kristus. Tapi sekarang ini seringkali ditemukan, yaitu kehidupan Kristen yang acuh tak acuh terhadap anggota-anggota tubuh Kristus yang teraniaya, yang kelihatannya kurang terhormat, tidak dihargai sebagai manusia. Kita harus menaruhkan penghormatan kita kepada mereka. Ya, dan juga anggota tubuh yang kelihatannya tidak elok, ya, miskin, ya, tersisihkan, bukan anggota tubuh Kristus yang diberkati dan begitu mulia, populer, tetapi yang tidak elok. Dikatakan kita berikan perhatian khusus. Puji nama Tuhan.
Nah, inilah yang harus kita lakukan pada hari-hari yang terakhir ini. Ayat yang ke-24, hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Di Tiongkok, seorang hamba Tuhan itu sangat dihormati, bukan karena titelnya, bukan karena jumlah anggota jemaatnya, tapi mereka dihormati. Berapa tahun pernah dipenjarakan? Ada yang puluhan tahun, ada yang 40 tahun. Dilepas setelah umur 80 tahun. Jadi hamba-hamba Tuhan yang seperti itulah yang sudah membuktikan kesetiaannya kepada Tuhan. Dalam tajamnya salib yang harus dia pikul. Itu di Tiongkok sangat dihormati. Puji Tuhan. Ya. Kemudian dikatakan ayat yang ke-25, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Ya, saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Ya, jadi kita ini harus ikut menderita, merasakan, berempati kepada sesama anggota tubuh Kristus atau hamba Tuhan yang sedang teraniaya hari-hari ini. Ayat yang ke-27, ya, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ketika seorang hamba Tuhan itu teraniaya dengan begitu dahsyat, yang diuji sebenarnya bukan hanya hamba Tuhan itu, tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya, keluarganya, rekan-rekan hamba Tuhannya, ya, bahkan seluruh umat Tuhan di kota dan di negeri itu sedang diuji oleh Tuhan. Bagaimana sikap hatinya dan empatinya terhadap anggota tubuh Kristus yang sedang teraniaya itu. Sekian renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah kepala gereja yang senantiasa memelihara dan membela anggota-anggota tubuh-Mu ya Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami membutuhkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Meteraikan kami dengan Roh Kudus-Mu. Taruhkanlah di dalam hati kami sifat ilahi itu. Sifat-sifat daripada Roh Kudus. Buah roh ya Tuhan. Sehingga kami sebagai anggota tubuh Kristus tidak hanya mementingkan diri kami sendiri, tetapi mempedulikan sesama anggota tubuh Kristus yang sedang teraniaya. Ampuni kami ya Tuhan, kalau seringkali kami kurang peduli. Ampuni kami ya Tuhan. Karuniakanlah kasih-Mu dan belas kasihan-Mu di hati kami, sehingga kami dapat melaksanakan tugas kami sebagai imam, menjadi pendoa syafaat bagi sesama anggota tubuh Kristus yang sedang teraniaya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang sedang teraniaya, dimanapun mereka berada, supaya Tuhan memberikan kekuatan dan roh kemuliaan ada menyertai mereka. Berikan hikmat, akal budi, iman, haleluya, dan kemenangan. Bahkan lebih daripada pemenang kepada
rekan-rekan kami, sesama anggota tubuh Kristus yang sedang teraniaya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.